Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau bikin tutorial makeup buat pemula. Jadi aku akan berusaha jelasin step by step cara makeup, brush, rekomendasi produk. Aku akan coba jelasin sejelas mungkin. Dan hasilnya kayak gini. Ini lebih ke daily makeup gitu, bukan makeup yang flawless atau full coverage gitu. Beginner friendly banget, gampang buat pemula. Semoga kalian ngerti dan semoga kalian enjoy video ini. Let's get started. Oke guys, pertama yang pasti jangan lupa kalian pakai skincare. Tadi aku udah pakai toner, serum, moisturizer, dan sunscreen. Pastinya jangan lupa pakai sunscreen ya guys, karena sunscreen itu penting banget. Sekalipun kalian stay di rumah aja, tapi tetap perlu pakai sunscreen karena di rumah kalian kan ada banyak jendela, sinar matahari bisa tetap masuk. Jadi itu penting banget buat kalian pakai sunscreen. Dan tadi aku udah pakai. Sekarang aku mau pakai lip balm yang dari Birds and Bees. Ini yang shade hibiscus. Next aku mau pakai primer karena tipe yang kombinasi. Jadi aku mau pakai primer yang pore blurring. Ini dari Innisfree, yang no sebum blur primer. Pakainya dikit aja, kira-kira segini. Pakainya di daerah yang pori-pori kalian lumayan besar. Jadi selain untuk ngeblur, primer ini bisa untuk a bit mattifying gitu ya. Nah, biasanya di daerah dahi, di hidung, tuh aku lumayan berminyak, dan di sebelah-sebelah hidung. Next yang paling penting itu adalah alis. Kenapa? Karena alis ini yang nge-frame wajah kita. Nah, yang pertama yang perlu kita lakuin adalah ngerapiin alis. Oke, sekarang aku mau cukur dulu. Ini aku cukur dulu bagian bawahnya. Bagian atasnya juga, tapi hati-hati. Karena kalau kalian salah cukur itu bisa langsung kelihatan botak. Next, aku mau gambar alis. Aku gambar alisnya pakai pensil. Ini dari Dirmi Beauty. Teksturnya itu nggak basah, dia cukup kering dan dia kecil. Di sisi satunya dia ada spulinya dan ini akan berguna banget biar gampang. Sisir dulu ke atas semuanya. Nah, kita mulai dari bagian bawah dulu. Kira-kira dari tengah ke belakang. Kita sisir ke bawah supaya kita bisa lebih mudah buat ngegambar bagian atasnya.
Nah, lalu baru isi bagian tengahnya. Nah, sekarang kalian udah bisa lihat bedanya. Yang ini yang udah aku gambar, yang ini yang belum. Sekarang aku mau gambar yang ini. Buat ngecek kanan kirinya udah sama belum, kalian jauhin cermin kalian, taruh agak jauh. Itu biasa kelihatan kanan kiri udah imbang belum. Nah, sekarang di sini yang ini masih kurang, aku akan tambahin. Nah, ini sekarang udah lumayan imbang kanan kiri. Sekarang aku mau set maskara dari SK. Jadi pertama kita sisirnya ke arah yang berlawanan. Jadi alis kita kan tumbuhnya ke sana, tapi kita sisirnya ke arah depan gitu. Nah, baru kalau udah kita sisir ke atas, yang belakang dia ngikutin arah tumbuhnya rambut. Nah, kalau kalian habis celupin ini, jangan lupa kalian bersihin dulu biar nggak terlalu banyak produk yang nempel ke rambut alis kalian. Jadi yang kita pakein produk ini tuh basically cuman di rambut alisnya aja. Jadi kalau bisa jangan sampai kena di kulitnya. Oke, alis sudah jadi. Next is base. Tapi di sini hari ini aku nggak akan pakai foundation karena emang biasa untuk sehari-hari aku jarang banget pakai foundation. Jadi aku akan langsung ke concealer dari SK. Biasa aku pakai di bawah mata, terus di bawah hidung, sedikit di dagu, di sini. Di hidung sama di atas alis. Nah, buat ngeblend concealer kalian bisa pakai brush dan juga kalian bisa pakai sponge, bisa pakai beauty sponge. Tapi hari ini aku mau tunjukin pakai tangan aja. Buat kalian yang nggak punya brush, yang belum punya brush, bisa banget ngeblend pakai tangan. Tap-tap aja kayak gini.
Kenapa aku skip foundation? Karena sebenarnya foundation itu fungsinya buat ngeratain warna kulit di wajah. Jadi kalau ada kemerahan, ada bekas-bekas jerawat, foundation itu fungsinya buat ngeratain. Jadi kulit kita bisa jadi kayak kanvas putih mulus yang siap buat digambar gitu ya. Tapi menurut aku sih concealer kalau untuk make up sehari-hari itu udah cukup banget. It's okay, masih kelihatan imperfection, kayak bekas-bekas jerawat, kayak kemerahan yang di daerah samping-samping. Menurut aku sih it's okay. Tapi kalau kalian punya bekas-bekas jerawat yang mengganggu banget, kalian mau spot conceal itu bisa. Ya misalnya bekas jerawat aku yang di sini nih ya. Kita total aja di situ. Di sini. Ini juga. Ya. Tunggu dulu biar agak kering. Nah, tapi kalian kalau mau spot conceal gini pastiin warna concealer kalian itu sama banget dengan skin tone kalian, karena kalian nggak mau kelihatan ntar putih di sini, putih di sini, putih di sini. Pastiin itu sama. Nah, ini aku mau tap-tap aja, pelan-pelan aja. Nah, sekarang aku mau ngomongin brush. Mungkin buat kalian yang pemula, kalian bingung brush apa aja yang aku harus punya. Terus brush apa ya yang kira-kira bagus. Dan kalian juga mungkin cari yang affordable. Ini aku punya rekomend dari Iris yang Onyx. Nih, kotaknya kayak gini. Dalamnya ada 15 brush. Ini menurut aku sih udah lengkap banget ya. Di sini ada nama-namanya, brush apa aja yang kalian dapat. Di setiap brushnya dia tuh udah dikasih tahu ini buat apa, ini buat apa, jadi kalian nggak bingung. Contohnya di sini brush yang ini. Nah, di sini dia udah dikasih tulisan ini untuk contour. Jadi kalian nggak perlu pusing, kalian tinggal lihat aja di sini. Oh, ini buat contour. Terus yang ini buat highlighter. Nah, itu kalian nggak usah bingung. Terus brush yang buat mata juga ada cukup banyak. Aku sendiri juga pakai brush ini dan nggak ada masalah, so far so good. Dan dia worth it banget sih menurutku untuk harga segitu. Dengan apa yang kalian dapetin, kualitasnya juga bagus, brushnya juga halus. Next, sebelum kita set pakai powder, pastiin dulu kalian mau pakai cream produk apa lagi nih. Nah, hari ini aku mau pakai bronzer, blush, dan highlighter yang aku suka, yaitu dari Rollover. Ini bentukannya kayak gini. Ini ada bronzernya yang Sun Gleam. Pakainya gampang aja ya, tinggal kalian pakai jari aja bisa. Kayak gini. Terus kalian lihat dimana kalian mau apply bronzer. Biasa aku apply di sini. Tapi hati-hati, ini pakainya dikit aja karena dia udah pigmented banget. Jadi fungsinya bronzer ini buat apa sih? Nah, buat kalian yang belum tahu, fungsi bronzer itu sebenarnya buat memberikan dimensi di wajah kita. Jadi setelah kita pakai foundation, setelah kita pakai concealer, wajah kita kan kelihatan kayak flat, kayak tembok gitu ya. Nah, kalian mau ngembaliin dimensi yang ada di wajah kalian ini, maksudnya kayak pipi kalian supaya kelihatan lebih menonjol. Dan juga selain itu, bronzer juga bisa ngasih warmth, buat ngasih warna warm. Jadi kulit kalian nggak kelihatan pucat.
Nih, kita tap-tap aja, terus pakai jari kalian yang masih bersih. Kalian blend ke atas. Blend daerah pinggir-pinggirnya biar nggak kelihatan ngegaris gitu. Dan biasa selain di sini, bronzer bisa juga kita pakai di hidung. Ini aku nggak tambahin lagi, aku pakai sisa yang masih di tangan tadi. Dan juga buat di garis-garis rambut. Kenapa pakai di garis-garis rambut? Biar ada gradasi ya, dari rambut kita yang gelap. Biar ada gradasi. Dan juga buat ngasih bayangan juga. Apalagi kalau daerah dahi kalian ini lebar, bronzer ini berguna banget buat ngasih efek dahi kalian gak terlalu lebar gitu. Blend, ratain. Rose All Day, I Cheek You Pot, shade-nya yang Sunset Boulevard. Jadi bentukannya kayak gini. Ini cream blush. Penempatan blushnya di mana? Untuk gampangnya kalian pakai di atasnya bronzer. Kira-kira di sini. Tap-tap, terus blend bagian pinggirnya. Kayak gitu. Cream highlighter. Ini cream highlighter aku suka banget sama si Roll Over Moonlight ini. Jadi cara pakainya gampang, sama aja kayak tadi, tinggal kita pakai jari. Pastiin jari kalian udah kalian bersihin dulu ya. Tempatinya di mana? Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini udah ada natural. Kalau kita gerak-gerakin kayak gini, dia ada natural glow gitu. Kayak pantulan cahaya gitu. Nah, kita mau pantulan cahaya itu lebih ke enhance lagi, lebih kelihatan lagi. Nah, di situ kita taruh highlighter kita. Tuh, situ. Pakai tangan yang bersih kita blend. Biasa aku suka sambungin ke brow bone. Nah, kalian bisa lihat ya bedanya. Yang ini jauh lebih glowing. Sama di sini juga. Selain itu, kita pakai di ujung hidung sama di sejajar mata di tengah-tengah hidung. Sama sedikit di sini. Di atas alis ini. Dikit aja. Nah, next aku mau ngeset, karena aku udah nggak pakai krim produk lagi. Aku mau ngeset semua krim produknya pakai ini, pakai powder, loose powder dari SK. Ini yang shade vanilla. Jadi bisa kalian pakai beauty sponge, tapi aku lebih suka pakai brush. Nah, ini dari Iris, ini yang under eye powder. Di sini ada tulisannya under eye powder. Tap-tap aja di sini. Jangan lupa diketok
gitu. Nah, tapi sebelumnya aku mau make sure nggak ada concealer yang nge-crease di bawah mata. Nge-crease itu kayak masuk ke kerutan-kerutan di bawah mata gitu. Jadi aku mau pastiin, karena kalau concealernya masuk di bawah mata terus kalian tumpukin pakai bedak, kerutan-kerutan kalian tuh bakal lebih kelihatan gitu. Nah, kenapa kita perlu ngeset? Karena kita kan bergerak terus, daerah mata tuh banyak pergerakan, kita kedip, kita ketawa, kita apa. Di sini kan banyak kayak kerutan-kerutan halus. Nah, kalau kita nggak set, itu concealer bisa masuk ke kerutan-kerutan itu dan makin yang tadinya kita nggak sadar kalau kita punya garis-garis itu bakalan makin kelihatan gitu. Makanya kita perlu set pakai powder. Aku mau set juga di daerah pinggir-pinggir hidung, di dahi, di daerah-daerah lain yang biasanya nih di dahi. Di sekitar mulut, di dagu. Kalau kalian nggak mau beli kebanyakan produk nih, kalian bisa juga pakai yang blush yang tadi, yang Rose All Day, yang shade Sunset Boulevard. Dia bagus juga buat dipakai di mata. Tinggal kita blend pakai tangan, nggak usah ribet. Nah, pakai satu shade gini aja, menurut aku sih udah cukup banget kalau untuk kalian yang make up sehari-hari gitu. Ini sebenarnya kayak gini aja udah cukup, tapi aku mau tambahin lagi. Ini bagus banget dari Holika Holika Cream Survive Shadow. Dia yang shade 5 Death Match. Ini bagus banget kalau dipakai di mata dan simple banget, tinggal di pakai tangan, pakai jari aja. Kayak gini. Tap-tap. Pakai jari yang masih bersih, blend bagian atasnya. Sekarang yang satunya. Nah, sekarang aku mau pakai brush dari Iris yang mini pencil. Tap-tap di sini.
Sekarang aku mau tight line pakai gel gel yang atraktif. Ini yang shade dark brown. Pakai yang sisi pensilnya. Jadi cara tight line yang gampang itu kalian angkat mata kalian, terus gambar di bawah bulu mata. Kayak gerakan maju mundur begini. Like that. Bisa lihat nggak bedanya? Nah, sekarang yang satunya. Udah kayak gitu aja. Next, jepit bulu mata. Jepitnya dari akar, masukin ke akar, tapi hati-hati ya, jangan sampai kejepit karena kalau kejepit sakit banget. Jepit, naikin, jepit lagi, like that. Satunya di akar. Ini maskara favorit aku dari Etude House yang Curl Fix. Ini dijamin nggak bakalan nge-smudge, nggak bakalan bleber di bawah mata. Tapi kekurangan dia bersihnya agak susah. Kalian harus pakai yang oil base. Jadi startnya dari akar, goyang-goyang, tarik ke atas. Ini yang dari Birds and Bees tadi, yang shade hibiscus. Kayak gini aja menurutku sih udah oke. Tapi kalau kalian pengen lebih stand out lagi bagian bibirnya, kalian bisa pakai ini lip tint dari Second Date. Ini juara banget. Ini yang shade Naughty. Pakainya di bagian dalam aja. Terus kayak pijit-pijit dikit gitu. Udah kayak gini kalian udah dapat ombre lips. Ombre lips yang cepet banget, yang simple. Nah, tapi kalau kalian pengen finish yang matte, aku rekomen ini dari Rabbit Habit. Kalau kalian masih pengen dapat efek ombrenya, kalian bisa apply lip cream ini di bagian pinggir aja. Dikit aja, terus blend pakai jari. Kayak gini kalian udah dapat ombre, atau kalian pengen full matte, jadi kalian bisa pakai lip cream ini full. Yang terakhir
Itu adalah setting spray. Aku mau pakai dari Studio Tropic. Ini yang Balance Priming Water. Ya, yang warna kuning ini buat kulit berminyak. Ada juga yang warna pink, ini buat kulit kering, dan warna biru ini buat normal. Tapi hari ini aku mau pakai yang kuning aja, agak jauh dari muka, semprotin. Udah, jadi untuk yang terakhir, kalian tinggal cek aja apa yang kurang. Kalau misalnya kurang bronzer, kalian bisa tambahin bronzer. Misalnya kurang, masih kelihatan terlalu putih, pucat, kalian bisa tambahin bronzer atau blush. Kalau misalnya kurang glowing, kalian bisa tambahin highlighter. Kalau misalnya alisnya kurang sama, bisa kalian tambahin lagi pensil alis atau maskara. Atau misalnya masih kelihatan berminyak, kalian bisa tap-tap lagi powdernya, gitu aja. Dan hasilnya kayak gini. Aku harap kalian bisa ngerti apa yang aku jelasin hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Atau kalian misalnya recreate look ini, bikin look kayak gini, kalian bisa tag aku di Instagram. Aku akan taruh Instagram aku. Dan itu aja buat hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Thank you so much. Bye.